saya yakin teman-teman juga penasaran banget gitu ya. Hari ini dengan topik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab itu kira-kira hal apa sih gitu ya yang akan dibahas di sesi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tim Green Jobs. Saya Riri Hapsari. Saya juga seorang psikolog dari scc.co.id. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Nanti kita juga akan kedatangan narasumber yang mumpuni, saya yakin, dan akan berbagi tentang materi hari ini. Kita akan berkenalan juga dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Silakan bisa juga men-sharekan untuk acara hari ini karena acara hari ini saya yakin akan manfaatnya banyak dan bermanfaat untuk perencanaan karir teman-teman ke depan juga gitu. Oke, kita akan mengawalinya dulu. Baik, kita akan masuk di sesi kedua ya teman-teman dalam Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Jobs 2025. Saya tadi sudah perkenalkan, saya tim operasional gitu ya, prima magang dan juga moderator siang hari ini. Nah, di sini saya juga tidak sendiri ya teman-teman. Di sini saya juga akan menunjukkan bahwa rangkaian acara hari ini tuh terdiri dari 9 acara atau 9 sesi di mana sesi yang pertama adalah Sustainability 101 dan krisis iklim, kemarin sudah ya. Dan kemudian ini adalah sesi kedua tentang bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nanti di sesi yang ketiga ada keuangan berkelanjutan, wah menarik banget nih. Kemudian di sesi keempat ada sertifikasi dan standar keberlanjutan. Kemudian di sesi yang kelima ada pendahuluan tata kelola resiko keberlanjutan yang berkelanjutan. Kemudian ada sesi yang keenam mengenai potensi green jobs. Kemudian di sesi yang ketujuh kita akan melanjutkannya dengan bisnis syariah dan keberlanjutan. Nah, menarik juga. Dan kemudian sesi yang kedelapan adalah bagaimana cara mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan berdasarkan standar global. Kemudian sesi yang kesembilan adalah best practice implementasi bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia. Semua sesi menurut saya menarik dan akan rugi banget nih kalau kita kehilangan satu sesi aja karena pasti akan ada informasi berharga nih buat kita melalui sesi hari ini. Nah, kita ada beberapa ground rules teman-teman. Kenapa perlu ground rules agar manfaat dari acara ini akan lebih optimal? Yang pertama adalah kita berharap semua peserta, termasuk moderator dan pembicara nantinya aktif dan fokus selama sesi ya, teman-teman. Dan kedua, silahkan teman-teman yang punya pertanyaan gitu ya dan pengen tahu lebih banyak gitu ya, bisa nih melatih critical thinkingnya juga, bisa bertanya nih lewat fitur chat Zoom atau langsung raise hand bagi yang cukup ingin tahu langsung dan ingin berbicara langsung dengan narasumbernya. Terus yang ketiga, kehadiran minimal 75%, minimal 7 sesi dari total 9 sesi, dan nanti kalau teman-teman bisa memenuhi ini, teman-teman akan berhak mendapatkan sertifikat ya. Tapi tentu saja dengan mengisi pre dan post test. Kemudian yang kelima, sertifikat diberikan untuk kehadiran minimal 75% dan mengisi pre dan post test. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan sampai kelewatan satu sesi pun. Nah, ini adalah narasumber kita siang hari ini yaitu Mbak Nadifa Salva dari dengan pekerjaannya yaitu sebagai ESG spesialis dari PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk. Mungkin saya boleh say hi dulu ya. Selamat siang Mbak Diva, biasa dipanggil. Selamat siang Mbak. Selamat siang, Mbak Riri. Oke, semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Sudah siap untuk membawakan materi Mbak? Alhamdulillah. Siap, siap. Oke, jadi ini bisa kelihatan ya narasumbernya ada di samping kita saat ini. Nanti silakan teman-teman dari materi kalau ada yang pengen diketahui langsung aja boleh tulis di chat Zoom atau bisa raise hand. Oke, tadi sudah. Baik teman-teman, kayaknya kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung memberikan sesinya ke Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Terima kasih, Mbak Riri. Sebelumnya boleh dibantu ya untuk share screen-nya dari tim Grim Jobs. Baik, sebelum itu mungkin aku mau supaya kita lebih semangat ya, teman-teman semuanya. Mungkin saya akan memanggilnya teman-teman karena di sini em, masih pada
fresh dan muda-muda sekali kayaknya sama kayak saya dan Mbak Riri ya. Jadi em, mungkin saya mau memanggil nih teman-teman kasih react dong untuk semangat kita mana yang semangat untuk Green Jobs di tahun ini dan tahun depan. Ayo kita kasih react dong. Wah, banyak ya. Berarti teman-teman di sini sepertinya udah sangat semangat banget nih ya Mbak Riri untuk mengejar potensi Green Jobs. Dan ini sesi ini yang diadakan sosialisasi Green Job ini pas banget karena teman-teman pastinya eh, harus segera gitu ya melihat potensi-potensi di pekerjaan setelah lulus kuliah ataupun pada saat kuliah sekarang kayak gitu ya. Ya, mungkin boleh kita mulai aja ya, Mbak Riri boleh dibantu. Sip Sip deh, deh, keren. keren. Sudah tampilkah? Oke, sudah ya, sudah kayaknya Mbak Ria ya. Mm-mm. Ada Jadi ada item-item di atas sedikit Mbak Riri. Kalau di baik. Sudahkah? Oke. Oh iya, ini kayak kayak tadi ya Mbak Ria ya, masih ada item-item. Iya, coba Mungkin saya bantu ya. oke. Ngomong-ngomong juga nih Oke. Mbak Riri, eh, sebetulnya saya pun pengalamannya juga nyemplung di dunia green jobs gitu ya. Jadi eh, kayaknya semoga sesi ini saya inginnya sih lebih banyak sharing juga bagaimana pengalaman saya dari saya kuliah sampai saat ini uh, yang cukup ya apa ya linear gitu ya dengan isu yang memang saya tekuni kayak gitu. Nah, untuk sesi hari ini mungkin udah ya Mbak ya. Oke, boleh di next saja Mbak. Ya, saya di sini membawakan sesi dua ya teman-teman bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mungkin boleh di next. Oke, hi and get to know me. Jadi seperti sapaan dari Mbak Riri tadi, mungkin nama saya agak panjang, Nadifa Salma Hairunisa, tapi rekan-rekan semua dan kawanan saya memanggil saya Diva ya. Jadi feel free untuk memanggil saya Diva, Mbak Diva, Kak Diva, anything kayak gitu. Em, Secara pengalaman saya, memang saya sudah lebih dari 5 tahun berkecimpung di bidang sustainability gitu. Jadi saat 2017 itu saya sudah mulai aktif gitu ya. Awalnya hanya sebagai semacam volunteering. Saya banyak di kegiatan aktivis seputar sustainable development gitu ya, di lewat gerakan pemuda sampai akhirnya saya bisa berkecimpung di bidang sustainability untuk perusahaan kayak gitu. Pengalaman saya mungkin seperti yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi memang saya diawali dengan bekerja di GRI kayak gitu ya sebagai dari magang juga bahkan sampai untuk posisi junior consultant kayak gitu dan saya akhirnya punya pengalaman di konsultan kayak gitu sustainability consultation. Nah, dari 2023 sampai sekarang akhirnya saya bekerja sebagai ESG specialist. Ini posisi pertama juga di perusahaan Wahana Automitra Multi Atra. Mungkin teman-teman familiarnya dengan WOM Finance gitu ya. Kami perusahaan leasing gitu dengan produk utamanya adalah leasing motor baru dan multiguna kayak gitu. Nah, dari segi skills dan kompetensi memang saya fokus di sustainability strategy, reporting, corporate sustainability, dan sustainable finance. Untuk beberapa tematik seperti perubahan iklim atau climate change juga saya geluti gitu karena kebetulan dari kuliah konsentrasi isu saya di jurusan hubungan internasional itu adalah terkait perubahan iklim. Oke, next. Ya, tadi udah disebutin juga dengan Mbak Riri ya apa
agreement ya. Tapi di sini mungkin saya ulang lagi session agreement. Jadi saya harap teman-teman bisa aktif dan ask questions. Kita juga bisa menghargai satu sama lain, di mana kita fokus dan listen, juga pay attention, keep it positive, have fun, dan enjoy the process. Itu yang paling penting. Oke, next. Nah, seperti apa agenda kita hari ini? Jadi saya mungkin akan membawakannya dengan apa ya, secara gambaran umum aja ya. Dan juga saya harap tidak begitu berat juga karena ini sesi masih awal-awal. Saya membawa gimana perubahan di sekitar kita terjadi gitu ya, ke konsep bisnis bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian bagaimana kita menerapkan eh, bisnis yang berkelanjutan itu juga dengan bertanggung jawab. Dan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, biar semangat lagi dan bisa membuka cakrawala kita nonton video dulu ya, teman-teman. My heart is free, my heart is free. No place where I would rather be. My heart is free, my heart is free. Until you come to rescue me. You find me here, you find me here. You dry my eyes and shed a tear. You turn me bad, you turn me good. Forget to hope and learn to fear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing good. My heart is free, my heart is free. No place where I would rather be. You find me here, you find me here. You dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing good. Oke, ya, boleh ke next slide-nya, Mbak. Ya, jadi video tadi ya teman-teman itu penggambaran yang sangat bisa kita terima ya bagaimana dunia itu sudah berubah dan
kalau kita tidak bertindak, sebetulnya kita yang merusak diri kita sendiri gitu ya, rumah kita satu-satunya, yaitu adalah bumi. Jadi dunia itu sudah berubah, gimana kita menjalankan bisnis itu tidak lagi seperti eh, 40 tahun yang lalu gitu ya. Atau mungkin saat benar-benar kita mengeksploitasi seluruhnya gitu resource yang ada di bumi. Jadi secara bisnis baik dari saya dan rekan-rekan pastinya yang bekerja di perusahaan itu sudah tidak bisa bertutup mata lagi kalau memang kita terus dihadapi dengan isu-isu di sekeliling kita ya teman-teman. Yang pertama, perubahan iklim. Mungkin dari minggu lalu teman-teman sudah mempelajari gitu ya bagaimana krisis iklim yang mana memang iklim itu sudah em, menempuh banyak proses dan akhirnya kita sendiri yang harus bekerja keras gitu ya supaya pemanasan bumi dan iklim kita tidak apa namanya em, naik gitu ya 1,1 derajat atau 1,5 derajat Celcius. Saat ini iklim sudah lebih memanas, kalau tidak salah udah hampir 1,2 derajat gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya eh, diam saja gitu ya dan tidak bisa menutup mata kayak gitu. Isu lain seperti inequality sosial, diskriminasi di samping isu lingkungan yang udah kita ketahui ya, itu juga menjadi fokus kita gitu ya. Dan itu em, kita lihat tidak hanya dari perusahaan yang memang bergerak di bidang itu, karena semua perusahaan tuh pasti eh, punya gitu ya hubungan ke isu-isu yang memang lingkungan maupun sosial termasuk di perusahaan saya gitu ya financial walaupun kita nggak secara langsung tapi ada kaitannya dengan lingkungan kayak gitu. Boleh di next Mbak. Ya, secara garis besar kira-kira mungkin ini data yang paling akurat bagaimana risiko secara global itu bisa kita lihat gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau melihat risiko yang akan muncul gitu baik di tahun ini, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Teman-teman bisa merefer ke dokumen Global Risk dari World Economic Forum kayak gitu. Setiap tahun mereka melaporkan risiko yang akan dunia itu rasakan gitu ya. Di mana kalau kita lihat extreme weather events atau perubahan cuaca ekstrim itu akan kita rasakan di tahun ini gitu ya 2025. Dilanjut juga dengan tapi paling utamanya ada di sosial gitu yaitu ada apa namanya perang gitu ya karena di tahun ini memang isu-isu perang juga kuat. Tapi kalau kita lihat 2 hingga 10 tahun itu semakin banyak label-label hijau ya teman-teman. Jadi isu-isu iklim, isu-isu lingkungan itu akan terus kita rasakan dan sebagai perusahaan ataupun sebagai penduduk dunia pastinya kita akan merasakan risiko lingkungan gitu sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi ini mungkin gambarannya gitu ya di sisi isu sosial, teknologi, dan ekonomi yang dipetakan di Global Risk Map World Economic Forum. Boleh di next, Mbak. Ya, sesuai dengan sesi kita hari ini, jadi gimana sih cara kita menjelaskan sustainable business practice gitu ya? Dari semua literatur yang mungkin saya pelajari dan juga em, pengalaman saya, kita eh, dihadapkan dengan satu ya, bahwa tidak ada definisi tunggal untuk praktik bisnis berkelanjutan, kayak gitu ya. Kenapa? Karena praktik bisnis berkelanjutan itu memiliki arti yang berbeda bagi banyak orang ataupun pihak teman-teman. Bagi teman-teman perusahaan finance, ini loh definisinya untuk sustainable finance kayak gitu ya. Bagi teman-teman di infrastruktur itu berbeda. Bagi teman-teman di production gitu ya, kayak misalkan di perkebunan ataupun di mining ataupun di apa namanya pabrik gitu ya, itu pasti berbeda definisi sustainable business practice. Tapi kita bisa merujuk ke definisi keberlanjutan atau sustainability menurut World Business Council on Sustainable Development.
Nah, mungkin ini juga sudah sempat disinggung oleh sesi Mbak Prisil minggu lalu gitu ya. Memang sustainability itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang gitu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi secara bersamaan. Dan itu kalau kita tarik sebagai definisi sustainable business practice, itu mungkin bisa gitu ya. Walaupun memang tidak ada definisi tunggal untuk praktik bisnis berkelanjutan. Oke, next. Ya, kenapa saya bilang tidak ada definisi tunggal? Karena tadi ya, banyak sekali term-term sustainable itu di masing-masing sektor ataupun industri gitu ya. Kita bisa lihat kayaknya ini mungkin beberapa yang masuk di kepala saya saja saat menyusun slide ini gitu ya. Tapi saya pikir ini akan terus berkembang gitu ya. Penyebutan-penyebutannya dari sustainable infrastruktur, sustainable food, mining, bahkan ya fashion gitu, aquaculture, ocean, palm oil itu banyak sekali penyebutan sustainable kayak gitu. Jadi masing-masing industri itu punya definisi yang berbeda untuk penerapan sustainable business practice ataupun bisnis berkelanjutan. Tapi yang bisa kita ingat gitu ya teman-teman, mungkin kalau tidak salah minggu lalu sudah sempat dimention uh, apa 3 Ps gitu ya, uh, 3P. Mungkin di sini teman-teman juga kalau pernah gitu ya ada pembelajaran atau kurikulum di kampusnya tentang bisnis berkelanjutan pastinya harusnya paham ya 3P. Jadi 3P itu adalah bagaimana kita mencapai sustainability, prinsip yang kita gunakan, di mana perusahaan juga harus mementingkan people-nya, mementingkan planet, mementingkan profit juga gitu ya. Jadi anggapan inilah yang menjadi dasar kita mempraktekkan bisnis yang berkelanjutan kayak gitu ya. Karena nggak mungkin kita cuman fokus di planet aja tanpa kita mikirin people kita, tanpa memikirkan profit kita juga gitu ya. Oke, next. Ya, apa sih responsible and sustainable gitu ya? Mungkin saat saya em, diajak gitu ya untuk bisa sharing terkait bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, memang kedua term itu agak berdekatan, tapi sebetulnya menjadi bisnis yang bertanggung jawab itu nggak selalu menjadi bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari definisinya, sustainable tourism dan responsible tourism itu bukan sesuatu yang sama. Contohnya nih ya, kalau kita melihat dari industri tourism atau hospitality gitu ya. Nah, bisnis yang bertanggung jawab itu adalah tentang gimana bisnis itu bisa mengambil tanggung jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui bisnis gitu ya. Jadi ini yang definisinya bagaimana kita bertanggung jawab dari apa yang kita pilih dan itu melampaui persyaratan hukum gitu ya. Ya, alasan kenapa kita bertanggung jawab karena transparansi dan juga reporting kita dari input, output, outcome hingga impact. Gitu. Itu bahasa-bahasanya lah ya, agak teknis gitu. Tapi kenapa bertanggung jawab? Karena pastinya ya kita menghindari ketidakpatuhan kayak gitu ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap uh, operasi bisnis kita. Tapi secara intinya, bisnis itu perlu untuk bertanggung jawab dulu ya, teman-teman, sebelum akhirnya berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan itu sangat erat berkaitan dengan gimana strateginya sih, gimana masa depan gitu ya, yang berkelanjutan, gimana bisnis itu bisa keep on running, keep on making apa value gitu ya untuk semua stakeholder kayak gitu ya. Jadi uh, itu agak sedikit berbeda. Tapi untuk mencapai sustainable kita juga harus menjadi responsible juga. Next. Ya, sekilas aja kita udah tahu definisi sustainability. Nah, kita akhirnya masuk ya ke definisi yang mungkin uh, lebih erat gitu konteksnya dengan konteks bisnis. Jadi sebagai gambaran, mungkin di sini sudah cukup banyak yang populer atau mungkin yang udah tahu ya tentang konsep ESG, konsep responsible investing. Kalau mungkin tahu apa namanya
ESG investment, ESG scoring, itu mungkin beberapa di antaranya. Tapi merujuk ke definisi ESG menurut OECD, itu mengacu pada proses mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko sehingga menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan gitu. Jadi kalau ada yang nanya ESG program ESG itu apa gitu ya. Itu pertanyaan yang agak keliru gitu ya. Karena ESG ini ada suatu performa pada akhirnya dari sebuah perusahaan kayak gitu ya. Kalau kita bisa uh, lihat balik bagaimana perkembangannya ya teman-teman. Jadi ESG ini memang muncul dari sekelompok investor kayak gitu ya. Di pastinya di belahan apa namanya Amerika dan Eropa ya yang memang melihat eh, alokasi aset dan investasi yang mereka lakukan dari sebuah perusahaan itu memiliki dampak yang tidak cuma dampak finansial kayak gitu ya, tapi ada risiko non finansial pada saat itu yang juga harus diperhatikan kayak gitu ya. Risiko itu adalah risiko sosial dan risiko lingkungan dan tata kelolanya juga kayak gitu ya. Yaitu disingkat dengan ESG kayak gitu ya. Jadi ini hadir sebagai dorongan dari investor ya teman-teman supaya perusahaan itu tidak boleh hanya mementingkan aspek finansialnya saja tanpa melihat risiko di luar itu, yaitu adalah risiko lingkungan, sosial, tata kelola yang harus mereka perhatikan kayak gitu ya. Maka dari itu ESG saat ini sudah berkembang sebagai framework juga karena sudah banyak ESG standard, regulation, bahkan ya aturan itu sudah melekat bahkan di hampir di seluruh negara dan mungkin peraturan itu pada akhirnya juga sudah mengglobal gitu ya sehingga bisa dilihat compliance perusahaan itu ketika menaati suatu framework tertentu sehingga kalau bisa dilihat dari performance-nya itu kelihatan gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di kiri saya ini mungkin sekedar sharing bagaimana shared value opportunity itu merupakan framework yang juga berkembang sebelum mungkin munculnya secara populer ESG gitu ya. Jadi perusahaan itu harus melakukan dua lingkaran ini ya, kayak gitu ya. Dia harus do well, artinya dia harus making money, making profit gitu ya, value yang baik untuk shareholder, tapi dia juga harus do good atau dia harus solve social and environmental problems kayak gitu ya. Artinya ketika dua ini bisa dilakukan oleh perusahaan, terbentuklah shared value yang dihasilkan kayak gitu ya. Jadi uh, ini merupakan perkembangan gitu ya dari bagaimana perusahaan itu sudah tidak hanya melihat making money doang, tapi juga harus di kanannya do good. Next. Ya, jadi sustainability itu kalau kita bisa simpulkan dari sesi sebelumnya minggu lalu, it's not memang itu adalah sesuatu yang apa ya, yang agak luas dan kalau bisa bahasanya itu mungkin agak keabu-abuan, tapi memang itu adalah suatu destinasi gitu ya. Kenapa saya bilang agak abu-abu, tapi sebetulnya itu masa depan kita, tapi abu-abu itu karena terus berkembang gitu ya, sangat dinamis. Destinasi yang kita tuju itu mungkin akan berubah 5 tahun lagi ya gitu ya, dengan didorong apa namanya pembaharuan ilmu pengetahuan, mungkin ada inovasi yang terjadi. Jadi sustainability itu ada suatu destination gitu yang akan kita gapai, di mana kita sebagai perusahaan itu dalam penerapannya menerapkan bisnis berkelanjutan itu memerlukan ESG gitu ya, menerapkan ESG dan yang juga berkontribusi pada Sustainable Development Goals atau SDGs gitu ya. Nah, SDGs ini mungkin akan juga berubah ya teman-teman, karena SDGs ini juga udah akan selesai di 2030. Penamaannya mungkin kita nggak tahu akan berubah atau tidak, tapi em, saya harap sih pastinya global atau dunia global juga akan punya gitu ya tem-tem baru tentang bagaimana goals kita sebagai masyarakat dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Oke, next. Ya, Em,
seperti apa sih dasar hukumnya gitu ya. Mungkin ini hanya apa namanya singkat saja gitu ya. Jadi ya, jadi em, kalau kita lihat mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan konsep ESG, pastinya harusnya sudah ya familiar dengan konsep CSR kayak gitu ya. Jadi kita pahami bahwa konsep CSR itu terus berevolusi bahkan ya teman-teman. Jadi kita melihat di sebelah kanan ini CSR itu yang tadinya hanya fokus kepada profit fokus gitu ya, menjadi filantropi, menjadi akhirnya kita community affairs dan community engagement itu merupakan proses yang dijalani suatu perusahaan kayak gitu ya. Sampai kepada tahap kita mengembangkan konsep CSR yang holistik yaitu adalah pastinya mencapai tujuan dari bisnis ya gitu yaitu adalah sustainable business di mana CSR itu sudah terintegrasi dengan business functions, goals and strategy secara korporasi gitu ya. Tapi nggak bukan berarti gitu ya CSR filantropi itu nggak boleh dilaksanakan gitu ya. Tetap beberapa perusahaan itu juga punya program yang sifatnya one shot gitu ya, yang memang sifatnya membantu, tapi memang ke depannya kita harus selalu dihadapkan dengan program CSR yang memang holistik, di mana itu mencakup banyak partner dan juga lebih sifatnya long term kayak gitu. Nah, dasar hukum penerapan CSR, SDG, CSG, dan keberlanjutan di Indonesia itu sebetulnya sudah banyak ya teman-teman. Jadi dari segi TJSL itu kita sudah punya undang-undangnya, tata kelola juga sudah, em, sustainability. Jadi kita punya peraturan presiden gitu ya, sudah diperbarui 2022 kemarin terkait implementasi SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita juga punya pengelolaan lingkungan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ya hingga sistem keuangan berkelanjutan kayak gitu. Nah, di samping situ banyak sekali peraturan undang-undang yang mungkin nggak bisa saya sebutkan, tapi mungkin teman-teman bisa merujuk ke panduan ESG oleh yang diterbitkan dari Kadin di bawah, di link di bawah ini ya. Jadi ini udah cukup sih bisa merepresentasikan gimana sih dasar hukum penerapannya di Indonesia. Oke, next. Apa ya? Ya, kenapa sih penting untuk bisnis gitu ya teman-teman? Ada 6 poin yang mungkin saya bisa garis bawahi. Kenapa sih kita harus menerapkan bisnis yang berkelanjutan? Yang pertama dan tidak salah lagi adalah karena investor kayak gitu ya. Jadi em, teman-teman harusnya maksudnya paham gitu ya bahwa perusahaan itu kita mendapatkan dana itu banyaknya dari juga misalkan bank gitu ya, atau mungkin kita punya investor. Dan investor itu em, apa namanya mendorong kita melalui penerapan ESG yang juga baik kayak gitu ya. Jadi ESG ini sudah menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para investor untuk menanamkan modal ke sebuah perusahaan gitu ya. Dan itu dijadikan suatu apa ya nantinya teman-teman mungkin di sesi berikutnya akan belajar tentang sustainable finance atau keuangan berkelanjutan karena ini eratnya di sana gitu ya. Kedua pasti konsumen. Jadi konsumen saat ini itu sudah banyak melek ya teman-teman tentang isu keberlanjutan dan ESG. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen, konsumen tidak keberatan untuk membayar lebih mahal untuk memperoleh produk dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isu lingkungan dan sosial gitu ya. Jadi dari riset ini udah jelas tuh bahkan konsumen aja sudah shifting gitu ya. Market kita sudah shifting di mana mereka udah nggak apa-apa deh bayar mungkin lebih 5.000 kalau produk ini memang berasal dari produk perusahaan yang sustainable atau yang bertanggung jawab untuk isu lingkungan dan sosial. Ketiga itu pemerintah. Jadi yang pasti udah banyak regulasi pemerintah yang diterapkan. Tidak hanya pemerintah nasional, tapi juga sudah banyak standar-standar global yang bisa diadopsi kayak gitu. Masyarakat dan LSM. Nah, ini penting banget. Jadi LSM termasuk publik itu saat ini
sifatnya sudah sangat mengawasi implementasi sebuah perusahaan. Jadi kalau meleng sedikit, kita em, nggak apa jeli gitu ya. Ternyata udah ada laporan aja tuh, laporan cantik dari LSM tertentu gitu terkait kinerja perusahaan kita gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main karena ini terkait dengan transparansi dan juga ini akan menjadi isu tersendiri ya di perusahaan. Kalau itu kita tidak melihat adanya keterlibatan LSM maupun masyarakat. Nah, kemudian karyawan. Jadi penerapan prinsip bisnis yang berkelanjutan itu pada dasarnya akan mendorong sistem produksi dan bisnis yang tidak hanya profit oriented, tapi juga berorientasi ke manusia atau ke karyawan. Dan di sini kalau tidak salah itu sudah banyak ya riset bahwa memang Gen Z nih teman-teman di sini itu secara naluri memang lebih suka bekerja di perusahaan yang memang baik secara penyerapan tata kelola lingkungan dan sosial gitu ya. Jadi kalau mungkin saya bisa simpulkan, kayaknya udah jarang deh fresh grad ataupun teman-teman Gen Z itu mau bekerja di perusahaan yang dalam tanda kutip nggak benar gitu ya penerapan ESG-nya atau tidak apa tidak mengedepankan lingkungan sosial dan tata kelola kayak gitu ya. Terakhir media gitu ya. Jadi ini juga sama halnya dengan em, pengawasan dari publik. Jadi kalau media itu udah em, apa namanya bertindak itu udah deh perusahaan nggak bisa main-main deh melihat itu karena itu ada kaitannya dengan reputasi gitu ya. Jadi eh, reputasi itu nggak cuman tentang branding ya teman-teman, tapi akhirannya itu adalah tentang bagaimana publik itu bisa mempercayai produk kita kayak gitu ya. Jadi kalau branding itu kan sesuatu yang short term ya, tapi kalau udah itu mempengaruhi kepercayaan publik, wah itu udah sangat gawat ibaratnya ya, dan perusahaan harus bertindak dan itu memerlukan proses yang lama untuk kembali lagi em, apa namanya kita perlahan-lahan menaikkan eh, kepercayaan publik terhadap bisnis ataupun produk kita. Oke, Oke, next. Nah, em, kita masuk ke sesi selanjutnya gitu ya. Dapatkah kita mengklaim penerapan bisnis berkelanjutan gitu ya? Jawabannya adalah next slide. Ya, jawabannya adalah tidak. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa kita adalah perusahaan yang berkelanjutan gitu ya. Karena kita kembali lagi ke definisi sustainable business, definisi bisnis berkelanjutan itu yang memang tidak ada gitu ya. Tidak tidak ada secara tunggal gitu ya. Dan memang cukup klise gitu lah ya istilahnya. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sustainable company, tapi kita bisa mengetahui tanda-tanda apa sih perusahaan yang sustainable dan mungkin bagi kita yang masuk ke dalam perusahaan itu kita menerapkannya gitu ya. Jadi kita hanya bisa menerapkan standar ataupun sertifikasi aspek keberlanjutan tanpa mengklaim bahwa we are a sustainable company. Karena sustainable company itu sesuatu yang klise gitu ya. Kadang kita dihadapkan bahwa situasi prediksi tahun depan ekonomi seperti apa, 5 tahun lagi ekonomi seperti apa, ataupun masuk kita punya sebagai perusahaan kita punya lawan main gitu ya, yang baru dan akhirnya itu berdampak ke bisnis kita. Kita nggak bisa bilang bahwa bisnis kita akan running 50 tahun ke depan gitu ya. Itu sesuatu yang klise gitu ya. Karena di depan itu sangat-sangat tidak pasti gitu. Jadi kita juga harus hati-hati dalam klaim sustainable business ini ya gitu. Orang ambil Ya. Nah, di gambar ini mungkin boleh sebelumnya Mbak Riri, sorry, ini bu, ya. boleh ke slide sebelumnya. Ya. Nah, secara garis besar mungkin teman-teman bisa lihat gambar ini ya.
Walaupun kita nggak bisa klaim diri kita sustainable company, tapi kita bisa ngelihat bahwa banyak sekali ekosistem sustainability yang sudah ada hingga saat ini dan itu terus berkembang gitu ya. Jadi kalau bisa di zoom in nanti ya teman-teman, di sustainability services itu sudah banyak sekali. Consulting firms itu sudah punya line of service sustainability. Di sini kita punya apa namanya ya, bahkan podcast gitu ya. Saya kebetulan sering gitu dengerin di Spotify podcast sustainability itu banyak sekali. Kita bisa ngelihat bagaimana ESG rating. Tadi sempat saya mention tentang ESG rating. Um, jadi kayak ini mungkin sifatnya lebih ke investor relations gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang bertindak dan invest di suatu perusahaan, bisa ngelihat perusahaan itu ada apa tidak di platform ESG rating gitu ya. Di kanannya ada global initiative itu juga banyak sekali standarnya maupun inisiatif dari global, emission software. Jadi emisi tentang software-software yang udah eh, maju itu sekarang udah banyak berkecimpung di bidang data sustainability, teman-teman. Pastinya eh, emission factors juga, wah banyak sekali deh kalau mau dilihat gitu ya. Ekosistem sustainability itu sudah banyak. Dan ini eh, eh, menjadi acuan kita gitu ya dalam menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Tapi juga kita bisa mengambil potensi dan juga keuntungan gitu ya dari kita bisa tahu lebih dulu nih informasi tentang sustainable business dan kita bisa menekuni di bidang masing-masingnya. Oke, next. Ya, sedikit lagi ya gitu tentang bagaimana bisa nggak sih kita mengklaim bisnis berkelanjutan gitu. Em, Kembali lagi jawabannya juga tidak, tapi kita bisa punya gitu ya framework untuk mengetahui tanda-tandanya. Jadi sedikit agak teori ya teman-teman karena di sini banyak dari teman-teman mahasiswi juga. Nah, ini framework yang cukup populer dikembangkan oleh Deilik and Malv di tahun 2016. Namanya itu adalah Business Sustainability Typology, disingkatnya BST gitu ya. Framework mereka ini kurang lebih mengklasifikasikan gimana sih perusahaan itu bisa mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam praktis bisnis mereka. Jadi ini merupakan piramida gitu ya. Gimana perusahaan itu bisa di kategori mana dia penerapan sustainability-nya. Kalau dilihat di sebelah kanan ini piramidanya, uh, perusahaan bisa mulai dari business as usual dengan kategorinya itu tier satu gitu ya. Tier satu, tier 2, tier 3 sampai dengan tier 4, tier 3 ya sampai dengan tier 3 gitu. Jadi di sini bisa lihat nih gimana eh perusahaan itu melihat sustainability hanya dari sebagai compliance sampai ke benar-benar nih sustainability itu sudah um, embedded, sudah nempel ke proses bisnis mereka gitu ya. Di tabel di bawah ini juga dijelaskan gitu bagaimana di tier satu ini business as usual concern perusahaan itu masih hanya sekedar economic concern dan nilai yang di create gitu ya, yang dihasilkan itu hanya sekedar shareholder value atau nilai untuk pemegang saham aja kayak gitu ya. Dimana pastinya masih orientasinya ekonomi oriented gitu ya, profit oriented. Dan perspektif mereka masih inside out. Mereka masih melihat dari di dalam dulu dan keluar mereka gitu ya. Nah, kemudian beralih ke um, Tier 2 atau Sustainability 1.0. Jadi di sini perusahaan sudah mulai nih concernnya udah three dimensional concern tadi gitu ya. ESG udah mulai 3P juga uh, dan juga value yang di-create udah lebih tinggi dibanding hanya sekedar shareholder value. Tapi mungkin udah ada peningkatan. Tapi organizational perspektif mereka masih inside out gitu.
Baru di tier ketiga atau sustainability 2.0 masih sama three dimensional concern, tapi value yang di created udah di triple bottom line kayak gitu ya, 3P tadi gitu ya. Dia udah meng-create suatu value yang terdiri dari profit, planet, dan juga people mereka. Tapi organizational perspektifnya masih inside out. Dan terakhir ini Business Sustainability 3.0, tier 4. Nah, di sini udah yang paling tinggi gitu lah ya, gimana perusahaan itu concernnya udah berasal dari gimana sustainability challenges gitu ya. Jadi um, dari sisi bisnis mereka sudah bukan lagi yang tadi, bukan karena create value profit doang gitu, tapi berangkat dari suatu permasalahan sustainability gitu ya. Starting with sustainability challenges. Nah, di sini udah cukup beda nih bisnisnya pasti ya. Mereka bisnisnya itu udah yang men-solve social and environmental problems. Dan value yang di-create itu udah bukan lagi hanya triple bottom line gitu, tapi udah lebih kepada creating value for the common good. Jadi semua stakeholder yang mereka punya itu eh, apa namanya dalam satu level yang sama gitu ya, bahwa mereka meng-create suatu value dari produk, dari proses bisnis untuk common good. Dan yang paling membedakan, perspektif mereka udah tidak lagi inside out, tapi udah ke outside in gitu ya. Atau bahkan dua-duanya gitu ya. Jadi dia udah memikirkan risiko atau perspektif dari luar ke mereka, ke diri dia gitu ya. Jadi ke dalam perusahaan, dari luar ke dalam. Dan itu yang paling membedakan. Nah, teman-teman bisa gunakan ini ya, mungkin butuh untuk riset ataupun nantinya um, menulis paper, ini framework yang cukup populer sih di kalangan bisnis berkelanjutan. Oke, next. Ya. Nah, kemudian ini mungkin saya udah mencapai slide-slide akhir ya. Jadi sesuai sama judulnya, bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tapi saya juga mau bisa share bahwa penerapan bisnis yang berkelanjutan itu juga loh memerlukan tanggung jawab gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita doing sustainable business, tapi itu pastinya akhirnya juga kita harus doing it responsibly gitu ya. Jadi kita harus melakukan bisnis yang bertanggung jawab itu sorry, melakukan bisnis yang berkelanjutan dengan tanggung jawab. Nah, teman-teman tahu mungkin udah cukup familiar dengan istilah greenwashing, greenhashing gitu ya. Ini mungkin dua hal yang menjadi tanggung jawab ketika perusahaan itu menerapkan uh, value-value keberlanjutan di bisnis mereka gitu ya. Yang pertama pastinya apa sih greenwashing gitu ya? Secara definisi, greenwashing itu adalah taktik pemasaran yang menyesatkan di mana perusahaan atau organisasi membuat klaim yang tidak jelas atau palsu tentang dampak mereka. Jadi simpelnya mereka itu mengklaim untuk citra hijau gitu ya, green claims atau ramah lingkungan tanpa tindakan yang nyata gitu ya. Jadi ini bisa dibilang klaim palsu lah bahwa gitu ya, kayak misalkan saya punya usaha, saya klaim usaha saya um, zero waste, tapi sebenarnya tetap ada waste-nya gitu. Nah, itu masuk ke dalam greenwashing karena sebetulnya bisnisnya tuh nggak yang zero waste banget kayak gitu. Nah, tapi di samping itu sekarang juga muncul istilah greenwashing. Jadi greenwashing ini kebalikan dari greenwashing. Kalau greenwashing istilahnya adalah berisik gitu ya, ngomong kita hijau, kita go green, kita nol emisi, zero waste, tanpa apa namanya, tanpa tindakan yang nyata atau tanpa bukti yang konkret. Greenwashing itu lebih kepada perusahaan itu diam gitu ya, dan secara sengaja melakukan diam atau menyembunyikan informasi tentang upaya dan pencapaian keberlanjutan mereka gitu ya. Jadi istilahnya greenwashing itu perusahaan main aman gitu ya, nggak mau
transparan melaporkan karena takut untuk praktik dia diklaim juga greenwashing. Nah, mana yang paling benar? Dua-duanya nggak benar. Jadi kita harus ada di tengah-tengah gitu ya. Kita transparan, artinya kita melaporkan baik yang positif, negatif dari dampak operasional kita, tapi juga tidak berlebihan gitu ya. Karena itu bisa menimbulkan greenwashing. Dan ini suatu siklus ya. Jadi being sustainable itu is an action, bukan statement atau claim. Karena kalau kita punya klaim doang, kita nggak bisa punya bukti yang konkret bahwa kita melakukan proses bisnis kita dengan berkelanjutan. Maka dari itu kita perlu proses penerapan di mana kita mulai dari gimana sih kebijakan kita untuk menerapkan bisnis yang berkelanjutan. Contohnya, kita punya kebijakan lingkungan, kita punya kebijakan karyawan, dan di atas mungkin dua hal itu masih em, compliance ya, tapi di atas itu kebijakan emisi, kebijakan energi, nah itu udah beda lagi ngomongnya. Kebijakan HAM, kebijakan keberagaman, kayak gitu untuk di sosial. Dari policy itu kita menetapkan komitmen kita dan menerapkannya secara konsisten, kayak gitu ya. Jadi secara internal kita punya komitmen dan kalau udah kita menentukan nih, merancang target dan strategi kita kayak gitu ya. Jadi dari sini berangkat kita punya nih target dan strategi, mau itu 1 tahun, mau itu sifatnya 3 tahun, mau itu sifatnya 5 tahun, dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Dari situ kita yang pasti ini juga tidak kalah penting, kita memonitor dan mengevaluasi atas pencapaian target dan strategi. Jangan sampai kita melewatkan monitoring dan evaluasi ini, karena mungkin saja target dan strategi itu perlu ada pembaharuan atau mungkin tidak tercapai karena kendala tertentu gitu ya. Itu bisa kita monitor dan kita evaluasi sehingga kita bisa punya improvement ke depannya untuk bisa pastinya menyesuaikan kembali kebijakan kita dan target dan strategi kita gitu ya. Jadi ini adalah siklus yang tidak akan berakhir gitu ya. Apa namanya? Dan itu saya terapkan juga gitu ya di pekerjaan saya saat ini karena pastinya kita akan terus dihadapi kendala oleh banyak pihak, oleh mungkin keterbatasan kita dan itu harus kita sesuaikan terus-menerus. Karena kembali lagi sustainability itu is an action gitu ya. Kita butuh aksi, tapi kita juga harus bisa menerapkan aksi tersebut. Jangan sampai hanya sebatas awang-awang ataupun hanya sebatas dream gitu ya, mimpi-mimpi yang mungkin tidak bisa tercapai. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sebagai perusahaan juga. Udah. Oke, next. Kita mau menemani sebagai orang di dalam udah. Kok pulang? Ya, mungkin ini slide terakhir saya ya teman-teman. Jadi eh gimana sih supaya kita terhindar dari greenwashing, greenhashing? Jadi kembali lagi ke gimana kita menerapkan bisnis yang berkelanjutan, itu juga memerlukan tanggung jawab. Yang pasti pertama yang paling penting nih ya, yang mungkin eh itu juga menjadi poin penting juga dalam pekerjaan saya, hindari hati-hati gitu ya dengan kata berkomitmen kayak gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi nanti teman-teman mungkin menduduki posisi sustainability di perusahaan tertentu ataupun bekerja di sektor green jobs, pastinya harus hati-hati nih dengan kata-kata berkomitmen. Nah, berkomitmen itu kata-kata yang cukup dalam ya, teman-teman. Jadi, menurut saya sendiri gitu ya, dari pengalaman, komitmen itu harus punya dua alasan kenapa kita menggunakan kata komitmen. Yang pertama, kita punya strategi dan resource ataupun strategi dan kebijakan. Itu yang pertama ya. Jadi kita punya nggak sih strategi dan kebijakan untuk hal ini gitu ya? Oke, punya. Kedua, kita punya SDM ataupun financial resource yang mumpuni gitu ya. Jadi
apa kita nilai juga nih perusahaan kita ini em, punya dana yang mumpuni nggak sih untuk mengelola isu tersebut gitu ya. Nah, itu dua indikator yang paling penting kalau mungkin kita mau menggunakan kata komitmen. Tapi kalau dua-duanya kita nggak punya, jangan deh kita menggunakan kata komitmen gitu ya. Karena ini sifatnya sangat menjanjikan, tapi kalau kita belum pede, kita takut kita nggak bisa merealisasikan itu. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi itu eh, masuknya ke greenwashing. Kedua, monitoring dan evaluasi klaim atau pemberitaan yang berasal dari perusahaan. Nah, ini penting banget karena mungkin beberapa media ataupun beberapa function yang terlibat dengan media di perusahaan kita itu mungkin secara ilmu ilmu atau misalnya secara ilmu pengetahuan belum sama nih konsep sustainability dan ESG. Jadi kita harus monitor nih gimana pemberitaannya oleh tim-tim mungkin ada di tim apa ya communication ataupun media gitu ya di sebuah perusahaan. Ketiga, pay attention to details. Nah, ini sangat kecil detail-detail ini, tapi sebetulnya itu bisa jadi bumerang nih di kita ketika kita menjalankan praktik bisnis berkelanjutan. Contohnya apa? Misalkan saya perusahaan di tempat saya kan perusahaan Home Finance leasing ya, motor gitu. Tapi kemudian banyak diilustrasikan dengan apa misalkan mobil listrik ataupun diilustrasikan dengan apa pembangkit energi gitu ya. Ah, Pembangkit energi listrik, solar panel. Padahal sebetulnya bisnis kita nggak running di hal itu gitu ya. Jadi itu sesuatu ilustrasi yang sebetulnya detail, tapi itu harus kita pay attention gitu ya teman-teman. Kita menggambarkan lewat ilustrasi yang memang kita lakukan juga gitu. Kita eh, menggambarkan kinerja sustainability kita aja gitu. Jangan sampai kita memakai ilustrasi yang melebih-lebihkan gitu ya dari apa yang perusahaan kita hanya lakukan kayak gitu. Nah, kemudian gunakan label sertifikasi dan standar yang dipercaya. Betul sekali. Jadi kalau mungkin teman-teman nantinya bergerak di bidang ini, pastinya pastikan sertifikasi dan label tersebut maupun standar itu credible gitu ya. Jadi dapat dipercaya dan juga memang umum digunakan. Itu yang paling penting juga. Karena saat ini banyak sekali standar dan sertifikasi terkait sustainability, tapi pastikan itu kredibel dan juga digunakan secara global. Kemudian tingkatkan transparansi laporan. Nah, ini juga untuk khususnya untuk menghindari green hashing tadi ya, kita diem gitu. Nah, eh, kita diem aja, makanya kita harus tingkatkan nih pelaporan kinerja sustainability kita lewat laporan keberlanjutan. Yang mungkin nantinya ada di sesi-sesi akhir kalau nggak salah ya. Jadi mungkin saya hanya pematik saja nih bahwa kita meningkatkan dan juga jangan sampai kita disebut green hashing juga karena kita nggak melaporkan sesuai dengan standar pelaporan yang lengkap ataupun yang digunakan secara global. Terakhir, edukasi internal dan eksternal ini juga yang akan menjadi tanggung jawab kita juga sebagai perusahaan untuk supaya menghindari ketidaktahuan gitu ya terkait produk, terkait klaim. Jadi kita harus terus mengedukasi baik di internal karyawan kita maupun di eksternal kita, di konsumen kayak gitu. Oke, ya mungkin kayaknya ini udah slide terakhir ya, Mbak Riri. Oke, terima Nah, kasih. oh Oh, ini ada ditutup dulu quotes. kah Mbak Diva itu tadi ada Boleh, quote boleh, kayaknya ya. boleh. Oke, Ya, jadi mungkin menutup aja gitu ya paparan singkat saya hari siang ini. Sustainability has to be a way of life, to be a way of business. Nah, sebetulnya ini quotes kayaknya populer juga, tapi mungkin ini yang paling bisa saya ambil gitu ya dari setiap uh, apa kesempatan kalau mau sharing tentang sustainability
tentang keberlanjutan itu harus kita menjadikan way of life dulu nih sebelum kita menjadikan way of business. Jangan sampai kebalik gitu ya. Way of business tapi di personal hari-hari kita itu tidak terlaksana gitu ya. Dan untuk menentukan juga bagaimana sustainability itu menjadi penerapan di perusahaan, pastikan juga sebetulnya ini ya internal ataupun let's say ya memang value sustainability itu sudah menjadi a way of life dari karyawan kayak gitu ya. Jadi itu merupakan penerapan yang akan terus-terus berjalan kayak gitu ya. Sehingga sustainability itu sudah menjadi way of business kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva untuk pemaparan yang sangat menarik. Boleh dong ya kita react dengan tepuk tangan ya untuk materinya yang sangat menarik nih teman-teman semua yang ada di sini. Dan kalau kita lihat di chat ya Mbak Diva ini sudah banyak banget pertanyaan dari teman-teman karena memang topiknya happening banget gitu ya dan juga menarik. Izin langsung saja ya Kak Diva untuk apa ya memfasilitasi teman-teman. Mulai dari yang pertama nih Kak Mbak Diva. Dari Mas Saiful Muhammad dari Yayan Purworejo, boleh dong dijelaskan oleh Mbak Diva terkait hubungan antara CSR dan ESG. Sebetulnya sepertinya sudah ada di pemaparan, mungkin biar lebih jelas lagi nih Ya, Mbak Diva. oke Silakan. Mbak Riri ya. Wah, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang CSR dan ESG itu um, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Tapi kadangkala saya suka nyebutnya ini sih Mbak Riri. Kalau terlalu dekat juga sebenarnya salah, terlalu jauh juga salah gitu. Jadi eh kalau singkatnya ya, tadi siapa yang nanya? Pak siapa? Oh Mas siapa? Mas Muhammad Saiful Kak dari, Saiful lah ya. ya boleh. Kakak-kakak di sini semuanya. Jadi kalau singkatnya ya Kak Saiful, ESG itu di atasnya CSR gitu ya. Jadi CSR itu part of dari ESG gitu ya. Jadi karena ESG itu performa keseluruhan perusahaan gitu ya. Dari aspek environment, dari aspek sosial, yang artinya sosial itu bukan tentang CSR doang ya, tapi juga dari government, tata kelola. Dan ketika tiga aspek itu dilaksanakan dengan baik dan benar oleh perusahaan, itu bisa menghasilkan value financial yang lebih sustain kayak gitu ya. Jadi CSR itu part of dari ESG, khususnya di bagian sosial kayak gitu ya. Karena di sosial ESG itu banyak ada CSR masuk di dalamnya, ada karyawan ya, ada keberagaman, ada tiga masuk di situ. Jadi CSR itu part of dari itu ya. Kalau melihat CSR dari sisi penerapan TJSL ya kayak gitu. Mungkin itu sih singkatnya Mbak Riri. Oke, semoga menjawab ya Mas Saiful. Jadi Ah, CSR itu bagian dari ESG. tapi Oke. emang iya, Jir, Oke. kebanyakan. Ini pertanyaannya banyak banget, gitu, tapi Oh nggak apa-apa iya. ya, Mbak, ya biar menandakan bahwa sesinya seru nih. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Goidiana. Mbak kan bekerja di bidang sustainability. Apakah ada perbedaan, Mbak Diva, role-nya ketika dulu di konsultan? Karena tadi mungkin dia melihat CV-nya Mbak ya di awal Ya. dengan di Warm Finance gitu, Mbak. Monggo silakan Mbak Diva. Ah, ini menarik banget. Jadi Jadi kebetulan kakak-kakak mahasiswa ataupun mungkin di sini ada dari publik ya. Jadi memang saya itu kalau boleh sharing nyemplung gitu ya di dunia sustainability. Tapi sebetulnya memang dari saya sekolah ya SMA itu kan udah mulai apa ya populer gitu SDGs gitu SDGs 2015 gitu ya. Udah mulai tahulah isu-isu keberlanjutan dan saya memang berangkat dari em, apa namanya organisasi NGO gitu ya ngelihat isu-isu sustainability gitu ya. Dan pasti apa sih perbedaan yang signifikan? Oh banyak sekali. Jadi uh, sebelumnya itu saya di konsultan memang ya Mbak Riri itu menangani banyak clients gitu. Clientsnya dari sektor finance sampai sektor non finance kayak perkebunan, mining itu nyampur gitu. Dan saya lihat kenapa saya akhirnya ingin fokus ke satu hal karena juga terkait dengan konsentrasi gitu ya saya dalam dunia sustainability ini gitu. Jadi saya pengen sih untuk bisa in charge dulu nih di suatu perusahaan dan benar-benar nerapin nerapin dari awal gitu. Karena kebetulan
posisi ESG di saat ini memang posisi yang baru gitu Mbak Riri. Jadi nggak ada gitu sebelumnya siapa yang ngelakuin itu gitu ya. Jadi ini perbedaan yang paling signifikan ya dan juga tantangan buat saya gitu supaya benar-benar harus bisa apa namanya ya mengisi kekosongan yang memang dari awal udah kosong gitu. Jadi itu yang paling membedakan sih. Oke. Baik, dan ini masih ada pertanyaan juga nih Mbak nih dari bagaimana agar laporan keberlanjutan di perusahaan gitu ya tidak berkesan greenwashing. Ini dari Angel nih Mbak. Nah, Mm-mm. mungkin Mbak Diva bisa share sedikit nih pengetahuannya terkait Ya, hal ini. oke, terima kasih. Halo Kak Angel. Jadi eh, supaya nggak greenwashing, mungkin yang pertama tadi ya, kita harus benar-benar pay attention dengan penggunaan kata-kata sih, Mbak Riri, gitu ya. Karena memang saya juga banyak melihat sekali laporan keberlanjutan, khususnya mungkin di negara kita di Indonesia itu, kadang kata-katanya terlalu apa ya istilahnya, flowery gitu ya, berbunga-bunga gitu, tapi tidak uh, dibuktikan dengan kinerja yang memang mendukung kayak gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan kalimat atau kata-kata yang berpotensi greenwashing. Contohnya tadi ya, komitmen itu juga harus itu kok itu kata-kata yang wah harus hati-hati banget deh kalau saya gitu ya penerapannya di laporan keberlanjutan. Kata-kata komitmen, kata-kata net zero bahkan ya. Jadi kadang-kadang saya melihat di suatu laporan ada tulisan net zero, komitmen net zero, tapi pas dibaca di bawahnya itu nggak ada komitmennya gitu ya. Jadi itu harus hati-hati banget kayak gitu ya. Jadi rekan-rekan mungkin di sini ada yang in charge menyusun SR atau laporan keberlanjutan itu harus pay attention untuk penggunaan kalimat-kalimat yang bisa berpotensi. Nah, selain itu juga tadi ya, penggambaran, ilustrasi dalam laporan itu juga sangat mengaruhi loh secara apa detailnya ya gitu ya. Jangan sampai kita punya kita pakai gambar solar panel gitu ya, tapi kita sebenarnya nggak punya solar panel atau kita nggak ada instalasi solar panel gitu di kinerja laporan keberlanjutan kita. Itu juga harus hati-hati. Terakhir, kayaknya standar ya. Jadi saat ini standar juga sudah berkembang, standar pelaporan. Pastikan laporan kita merefer ke standar global, bahkan udah beyond compliance dari hanya sekedar POJK satu gitu ya. Yang mungkin nanti besok akan disampaikan ya oleh Pak Akmal di Sustainable Finance POJK satu. Jadi harus udah mulai melihat gitu ya. Peer kita, perusahaan sejenis kita itu udah pakai standar pelaporan apa. Kita harus tingkatkan kedetailan, bukan mungkin bukan kedetailan ya, disclosure ya, meningkatkan disclosure pelaporan itu juga harus kayak gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Riri. Oke, berarti terkait pelaporannya harus hati-hati dalam memilih kata-katanya, termasuk ilustrasi terkait peralatan-peralatan ya, termasuk Iya, salah satu tadi betul. solar panel dan juga standar laporannya itu. Mm-mm. Tuh, terkait pelaporannya. Oke, terima kasih Mbak Diva juga Mbak Ejal. Sambil saya mengingatkan gitu ya, di antara pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada juga absensi ya, teman-teman silakan di chat Zoom bisa mengisi absensinya dan juga bergabung dalam grup WAG-nya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Diva nih dari Mbak Lila. Bagaimana sih cara mengukur dampak ESG terhadap lingkungan dan masyarakat nih Mbak? Wah, boleh deh sekalian dijawab dan diceritakan. Oke, halo Kak Lia. Ya, em, pertanyaannya, mengukur dampak ESG terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, mungkin ini saya sedikit koreksi ya, Kak Lia ya. Jadi ESG itu tidak bisa diukur dampaknya ke lingkungan dan masyarakat gitu ya, karena ESG itu adalah suatu framework dan performance gitu ya. Jadi kembali lagi definisi ESG itu adalah anggapan kriteria gitu ya bahwa ketika perusahaan itu bisa menerapkan aspek I, S dan G-nya dengan baik, itu bisa punya value financial yang lebih baik juga kayak gitu ya. Jadi agak sedikit apa kurang tepat nih kalau ESG itu bisa mengukur lingkungan dan masyarakat. Kalau kita mau mengukur dampak
lingkungan ke masyarakat itu mungkin lebih kepada kita menyebutnya SROI, Social Return on Investment, kayak gitu. Itu mungkin bisa. Kebetulan saya bukan bergerak di bidang SROI ataupun CSR gitu ya. Jadi mungkin kurang tepat kalau bisa saya jelaskan tentang SROI itu apa. Tapi mungkin yang dimaksud Kak Lia ini program CSR mau diukur dampaknya ke lingkungan dan masyarakat. Jadi mungkin lebih tepatnya seperti itu. Dan ESG itu tidak bisa gitu ya. Dampak ESG ke masyarakat ataupun ke lingkungan itu tidak bisa diukur, tapi hanya bisa dilihat dari tadi ya skor perusahaan di rating, mungkin bagaimana ESG itu sudah menjadi performa oleh shareholders, maupun dari lembaga-lembaga rating ataupun publik dan em, apa namanya regulator gitu ya. Jadi eh, apa tidak bisa untuk dikaitkan dengan dampaknya ke lingkungan dan masyarakat. Gitu sih, Mbak Riri. Oke, jadi lebih jelas ya nih Mbak Lila ya. Ini masih ada pertanyaan masih oke Mbak Diva? Silakan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dwi Agustin. Jadi, dan tentu aja kita tahu ya, pasti penantang nih buat perusahaan. Apa sih tantangan utamanya menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi? Karena perusahaan kan memang biasanya didasarkan seperti itu ya, Mbak, dengan tanggung jawab terkait sustainability ini gitu. Monggo silahkan Mbak Diva. Ya, nah kembali lagi tadi ya, mungkin saya suka menyebutnya shared value opportunity tadi ya. Jadi secara jelasnya nih ya teman-teman, kita nggak bisa mendahulukan atau meninggikan antara dua itu. Jadi semua dua-dua itu harus balance gitu ya. Em, Mungkin di sini saya lupa untuk bisa share ada bagan gitu yang saya suka sharing juga. Tapi yang jelasnya, profit itu didasari dari resource ya, teman-teman. Jadi, apa namanya, kedua hal itu harus balance. Balance itu seperti apa? Jadinya lingkungan dan sosial itu menjadi modal perusahaan gitu ya dalam menciptakan profit ataupun ekonomi kayak gitu ya. Jadi simpelnya kalau kita nggak menjaga SDM kita nggak bisa nih making profit betul ya. Kita nggak menjaga lingkungan, kita nggak bisa nih produksi eh, apa namanya apa namanya produksi kita nggak jalan nih karena ada kelangkaan lingkungan gitu ya. Jadi kalau bisa dibalancing emang seperti itu gitu ya. Kita we need our social, we need environment untuk keep on the business running kayak gitu ya. Dan juga kita nggak bisa secara gamblang bilang kita saving social, saving environmental tanpa kita menilai kemampuan ekonomi kita kayak gitu ya. Jadi dua hal itu harus balance gitu karena nggak mungkin kita ibaratnya bisnis kita berdarah-darah gitu ya untuk menyelamatkan environmental and social kayak gitu ya karena semua hal itu pasti ada take and give-nya kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu lalu kan sempat ada topik terkait iklim gitu ya. Bahkan kalau bisa saya singgung gitu ya, transisi menuju ekonomi rendah karbon, net zero itu enggak 100% menguntungkan semua pihak, teman-teman. Pastinya, walaupun kita akan menuju ke sana, pasti selalu ada kalangan yang dalam tanda kutip cukup dirugikan gitu ya. Jadi pasti selalu ada take and give dari setiap keputusan yang diambil, even itu keputusan terbaik untuk lebih hijau kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa browsing ada konsep apa namanya just energy transition gitu ya. Jadi itu konsep gimana sih kita bisa berubah menjadi lebih green dengan juga eh, berperilaku adil gitu ya bagi banyak pihak karena pastinya nggak semua pihak itu siap untuk bertransisi ke arah sana. Kayaknya nanti akan dijelaskan lebih detail di sesi net zero atau dekarbonisasi ya. Tapi paling tidak itu pengawal aja kita harus balancing antara ekonomi, sosial dan juga environmental seperti itu. Oke, jadi harus berimbang ya, karena dua-duanya perlu gitu untuk sebuah perusahaan Betul, baik untuk profit maupun tetap menjaga karena produk-produk mereka itu juga dari alam gitu ya, termasuk betul. employee-nya juga. Oke Mbak, ini juga ada pertanyaan nih dari Musdariah. Hmm,
Cimahi, Jawa Barat ya. Strategi apa sih yang bisa dilakukan nih? Karena mungkin di sini kebanyakan peserta ada dari mahasiswa dan dosen ya, agar mungkin bisa menyuarakan gitu ya kepada korporasi agar lebih bertanggung jawab secara sosial dan ekologis, Mbak Diva. Oke, wah ini berat sekali nih pertanyaannya. Eh Kak Edi atau Pak Kak Edi ya, gimana sih sebagai mahasiswa dan dosen gitu ya? Yang pasti pertama eh, ada di depan mata kita sosialisasi green job. Jadi saya pikir sesi seperti ini sangat baik sekali untuk dilakukan gitu ya. Bahkan pertama mungkin dari dosen. Jadi dosen udah mulai nih melihat future career path dari mahasiswa itu di Green tuh sebenarnya ada loh kayak gitu ya. Kalau simpelnya mungkin saya kasih contoh um, kecil gitu ya. Misalkan kita pikir kadang-kadang jurusan tertentu itu nggak ada hubungannya dengan green jobs. Padahal mungkin ada kesempatan di situ. Contohnya perusahaan IT gitu ya, jurusan teknologi informasi gitu ya Mbak Riri. Kita melihat apaan sih? Itu kan kayak komputer-komputer aja. Tapi sebenarnya dari yang mungkin saya share tadi ya, bagian ekosistem sustainability, kita bisa loh menimbulkan ide-ide tentang software emisi, software energi gitu ya, ataupun punya perangkat komputer untuk sustainability data gitu ya. Itu saat ini sangat berkembang sekali di sana gitu ya. Jadi saya pikir dari dosen pun perlu untuk mengemas kembali kali ya Mbak Riri ya. Mungkin dari segi kurikulum gitu ya, yang memang bisa menangkap potensi green jobs gitu, ataupun sustainability business practice. Karena kunci utamanya selalu dari ya dorongan dari sana gitu ya. Karena nggak mungkin perusahaan itu bergerak kalau pastinya dorongan dari SDM-nya itu nggak bergerak juga ke arah sana. Nah, dari sisi mahasiswa pastinya, karena semakin banyak mahasiswa yang sudah melek tentang sustainability, pastinya fresh graduate ataupun calon karyawan yang sudah menduduki di posisi suatu perusahaan itu pastinya akan mengincorporate, akan masukin agenda-agenda ini gitu ya di pekerjaan sehari-hari gitu, as simple as mungkin ada contohnya gitu ya, teman saya kerja di bidang function human capital gitu ya, karena dia dari kuliah atau dari sebelum bekerja sudah melek gitu tentang isu sustainability, akhirnya dia munculkan gitu ya kegiatan-kegiatan zero waste, kampanye ke karyawan, ataupun Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu ya. Kebetulan hari ini Hari Pangan Sedunia gitu ya, dan memang dari perusahaan dari tempat saya bekerja itu akhirnya udah muncul juga tuh dari teman-teman HC Hari Pangan Sedunia perayaan gitu ya. Jadi dari internally kita juga harus bisa bergerak gitu, karena perusahaan itu nggak cuman manajemen aja betul ya. Jadi dalam-dalamnya itu juga harus melek kayak gitu, termasuk dari dukungan mahasiswa dan juga dosen gitu. Oke, jadi kalau untuk dosen mungkin boleh ya memasukkan terkait isu sustainability Betul, ke dalam kurikulum. Sementara dari mahasiswa mungkin mulai dari sekarang bisa aktif ya terkait isu-isu ini gitu. Sehingga akhirnya nanti ketika bekerja bisa memasukkan ke dalam perusahaan ya terkait program-program maupun kebijakan-kebijakannya begitu ya Mbak Diva ya. betul Mbak Riri, betul banget. Mbak Diva kalau saya nanya boleh nggak sih Mbak Diva? Boleh, Saya pengen jangan nanya. susah ya. Iya, gampang kok. Cuma pengen nanya, bagaimana sih agar bisa mungkin ya buat angkatan kerja atau fresh graduate atau mungkin Ya, mahasiswa, misal nanti dia mau masuk ke perusahaan yang peduli gitu ya atau green jobs itu, hal apa sih yang perlu disiapkan Mbak mulai sedari sekarang gitu, Mbak Diva? oke. Ya, Hmm, yang disiapkan ya. Hmm. Oke, jadi yang pertama ya teman-teman, saya mungkin ini hadir dari pengalaman saya ya Mbak Riri ya. Jadi sebetulnya yang paling membedakan nih teman-teman yang nantinya masuk ke Green Jobs, dan saya pikir semuanya akan beralih ke sana gitu ya, pekerjaan pasti ada aspek nggak cuman green doang, bahkan social aspek itu semua juga ada. Ya intinya sustainability lah ya gitu ya. Yang pasti kita itu udah acting tidak hanya sebagai karyawan biasa yang hanya mengejar apa namanya ya
paycheck gitu ya, gaji gitu ya. Kita juga acting, bahkan kadang-kadang saya menyebut diri dari saya tuh kayak acting as a, kadang-kadang posisi kayak aktivis lah di suatu perusahaan swasta gitu ya, karena kita itu fighting for something good gitu ya, something good for the company gitu ya. Jadi kadang-kadang value itulah yang mungkin menjadi dasar harus bisa kita terapkan gitu ya. Maka dari itu sustainability has to be way of life dulu, untuk juga to be way of business kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman apa namanya, kadang-kadang mungkin pastinya kita ngerasa aduh capek deh fighting tentang kayak gini gitu ya, begitupun saya gitu ya, pasti banyak sekali kendala fighting apa antar function lah untuk menerbitkan ini, itu pasti ada sih Mbak Ri. Tapi pastinya kita itu jatuhnya memang kadang-kadang em, kita apa ya, mendorong pembaharuan gitu ya di suatu perusahaan untuk lebih socially good, environmentally good, dan itu butuh value di diri kita gitu ya. Kalau memang teman-teman serius nih untuk bekerja di bidang ini, karena kita nggak bisa cuman berangkat dari personal interest doang gitu ya, tapi juga harus dari personal value yang memang ada di diri kita kayak gitu ya, supaya bisa sustain lah karirnya di sustainability ini. Karena itu tadi pasti banyak tantangan gitu ya untuk bisa mencapai itu kayak gitu sih. Di sisi lain ya pasti terus ambil grabbing opportunities ya, karena saat ini udah banyak banget. Kebetulan kalau saya disuruh sampaikan tips and trick, pastinya itu terkait dengan pemahaman ilmu pengetahuan kita gitu ya. Kalau mau daftar misalkan, daftar untuk posisi green job di atau di suatu apa namanya, perusahaan shipping gitu ya, harus nih cari tahu tentang sustainable shipping kayak gitu ya. Jadi dikaitkan dengan industri yang teman-teman ingin daftar gitu ya, supaya uh, konteks ilmu pengetahuan dan pengalaman itu bisa match gitu ya dengan kebutuhan posisi di perusahaan tersebut gitu ya. Karena sustainability standard dan juga sustainability um, apa sih namanya, certification itu banyak sekali, dan masing-masing industri itu bahkan punya gitu ya. Jadi harus seleksi, grabbing change, bahkan sekarang udah banyak juga platform-platform training gratis gitu ya yang bisa diakses itu sih. Paling mungkin itu aja dulu Mbak Riri. Oke, menarik banget. Gitu ya teman-teman persiapannya. Jadi selain ada personal interest, ada personal value yang teman-teman kembangkan nih di masa kuliah sampai nanti dan memperluas wawasan nih terkait industri ataupun perusahaan yang bergerak di green jobs atau sustainability. Oke, kita kayaknya sudah waktu juga nih ya akan memisahkan kita nih Mbak Diva. Boleh dong ya kita kasih applause meriah nih untuk Mbak Diva untuk penjelasannya di sesi siang hari ini, teman-teman. Oke, dan saya rasa hampir semua pertanyaan teman-teman juga sudah diajukan nih ke Mbak Diva secara jelas. Dan semoga teman-teman makin aware dan peduli terkait isu ini gitu ya, karena untuk keberlangsungan dan tidak hanya berlanjut tapi juga bertanggung jawab ya Mbak Diva ya. Oh. Oke, baik teman-teman, boleh dong ya sebelum kita menutup sesi, boleh nggak sih kalau kita berfoto bersama nih teman-teman? Bisa on cam kah semua teman-teman yang ada di sini? Oke, sudah siap? Oke, baik kita mulai dari memperkenal ya Mbak Diva ya untuk berfoto bersama dan juga teman-teman yang lain boleh on cam dulu, siapkan senyum termanisnya nih untuk kenang-kenangan kita. Kita mulai foto dari halaman pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian halaman kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Dan kemudian nanti halaman ketiga. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada sesi siang sampai dengan sore ini. Dan tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih nih buat Mbak Diva karena sangat memperluas wawasan saya. Saya senang bisa bertemu dengan Mbak dan juga Bapak Ibu ya yang ada di sini serta teman-teman semua sekalian. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan sampai bertemu di sesi berikutnya gitu ya. Nanti akan kami informasikan kemudian. Dan boleh ya saya menutup dengan pantun? Oke.
izin saya menutup dengan pantun, tapi pantunnya biar menceriakan penutupan kita hari ini yaitu eh wajah Hello Kitty, tubuh Pithecanthropus nih teman-teman. Boleh dicakepin? Cakep. Oke ya. Saat Cakep. peduli sustainability agar hidup dan bumi berjalan terus. Terima kasih dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terima teman-teman kasih semua. Mbak Riri, terima kasih Iya, teman-teman terima semuanya. kasih Mbak Diva. Sukses selalu. Terima kasih, Kak. Oke, Bapak Ibu Sukses ya. dosen. See you Ikut di sesi next selanjutnya. event See ya. you, see you. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan, Kamis jam 2 siang di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ruangan ya. Wes.